Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar PKN materi pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Konten pembelajaran hari ini yang pertama ada pengertian persatuan dan kesatuan. Yang kedua ada contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Yang ketiga ada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat pada masa awal kemerdekaan. Dan yang keempat ada cara mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Anak-anak tahu tidak arti dari kalimat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Arti kalimat tersebut adalah walaupun ada perbedaan di antara kita, baik itu ras, suku, budaya, dan lain sebagainya, kita harus tetap bersatu. Maka dengan begitu kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sebaliknya, jika kita bercerai, sangat mudah untuk kita terpecah belah. Jadi, kita harus tetap menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa kita ya. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar itu mencerminkan sikap membantu teman yang kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Nah, jika kita sudah melakukan hal itu, tandanya kita sudah peduli dan rela berkorban bagi teman serta bertoleransi. Berikut ini merupakan contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat. Yang pertama ada mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Dengan begitu, kita sudah ikut andil dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia serta memajukan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada rajin belajar untuk membangun bangsa. Dengan kita belajar, kita mendapatkan banyak pengetahuan, karena pengetahuan merupakan senjata utama untuk membangun bangsa. Yang ketiga ada mempererat kerjasama. Contoh pada gambar ini merupakan pengrajingan rotan. Nah, dengan adanya kerjasama antara petani rotan, pengrajin tas, distributor, serta konsumen yang membeli tas tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berikut ini merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama adalah lahirnya kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada akhir penjajahan Jepang, pemerintah Jepang mengeluarkan rupiah Hindia Belanda untuk menarik perhatian Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, tentara sekutu yang biasa disebut Nika datang ke Indonesia dan mengeluarkan mata uang Nika untuk operasi militer mereka. Lalu, para pejuang Indonesia melarang keras peredaran uang tersebut dikarenakan pada mata uang tersebut ada gambar Ratu Belanda, Kerajaan Belanda, serta menggunakan bahasa Belanda. Lalu, para pejuang berjuang keras untuk menciptakan mata uang ori untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan pada tahun 1946, lahirlah kebijakan ori, di mana mata uang Nika dan rupiah Hindia Belanda diganti dengan mata uang ori. Yang kedua adalah melakukan konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang seluruh kepala daerah Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Tujuannya adalah untuk membahas permasalahan ekonomi yang mendesak pada awal kemerdekaan. Yang ketiga adalah pinjaman nasional, di mana Surahman mengusulkan untuk mendirikan Bank Tabungan Pos. Tugasnya adalah untuk menyalurkan pinjaman nasional dan pinjaman berjangka rumah gadai. Gunanya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan. Yang keempat ada Badan Perancang Ekonomi, di mana pada tahun 1947 Aka Gani mengusul bentuk Badan Perancang Ekonomi untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi negara. Berikut ini merupakan program rencananya. Yang terakhir adalah rencana Kasimo, di mana IJ Kasimo menyusun program Kasimo. Isinya terkait usaha swasembada pangan, gunanya untuk meningkatkan kesejahteraan produksi pangan Indonesia. Lalu, bagaimana ya cara kita mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan? Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama menjaga keharmonisan antar sesama serta meningkatkan semangat kekeluargaan. Kemudian dapat memperluas pergaulan, di mana kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Dan yang keempat ada meningkatkan pendidikan, karena pendidikan merupakan senjata utama suatu bangsa. Selanjutnya adalah tidak mudah terpecah belah atau terprovokasi. Selanjutnya ada meningkatkan rasa peduli sosial. Dan yang terakhir adalah melakukan pemerataan pembangunan sampai ke pelosok negeri. Oke, sampai sini dulu ya materi hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih.